Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, yang pertama tematik, yang kedua SBO, dan yang ketiga tematik. Namun anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekarang buka buku temanya halaman 122. Nah, kita buka ya. Nah, Bu Guru bacakan. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah dengan cermat. Nah, kalian perhatikan ya anak-anak ya, gambar ini amati. Apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Ayo menulis. Sekarang simaklah cerita yang disampaikan gurumu. Kemudian catatlah isi cerita yang kamu dengar. Nah, anak-anak, Bu Guru sekarang mau menceritakan gambar yang ada di sini ya. Nah, ini cerita apa ya kira-kira ya? Nah, di sini anak-anak, Benny, Udin dan teman-temannya sedang bermain ya. Nah, di sini anak-anak, dari Benny dulu Bu Guru berceritanya. Benny memakai baju rapi. Nah, sedangkan Udin di sini anak-anak memakai bajunya bagaimana? Nah, Udin memakai bajunya tidak rapi. Mengapa tidak rapi? Karena bajunya ini dikeluarkan, tidak dimasukkan ke dalam celana. Seperti Benny, kalau Benny bajunya dimasukkan ke dalam celana dan memakai ikat pinggang. Begitu pula dengan temannya Benny ini anak-anak ya. Jadi Udin ini memakai bajunya tidak rapi karena bajunya tidak dimasukkan ke dalam celana. Nah, di sini anak-anak Benny ini kelihatannya hati-hati sekali. Benny memegang apa ya? Nah, ternyata di sini anak-anak Benny memegang gelas yang berisi minyak. Kok tahu ya kalau memegang minyak ya? Nah, ini gelasnya berisi minyak karena berwarna kuning ya. Nah, berisi minyak. Jadi Benny memegang gelas yang berisi minyak. Nah, Benny memegangnya sangat hati-hati anak-anak. Mengapa Benny memegang gelas yang berisi minyak berhati-hati? Karena takut minyaknya tumpah dan mengenai lantai, sehingga lantainya nanti kotor dan apabila ada teman yang lewat bisa terpleset anak-anak. Selain itu juga tangan Benny kalau tumpah bisa juga kok kotor. Nah, di sini Udin. Nah, Udin ini sedang apa ya? Nah, Udin sedang fokus atau memperhatikan mainan ini anak-anak. Ini adalah mainan gangsing. Nah, gangsing ini terbuat dari kayu anak-anak. Ada juga yang terbuat dari bambu. Nah, Udin di sini fokus dengan permainannya sendiri ya, permainan gangsing. Sedangkan ini Dayu anak-anak sedang fokus atau memperhatikan apa ya, sedang membawa apa ya? Dia sedang membaca buku. Nah, di belakangnya Dayu ini ada benda apa ya? Nah, ini adalah balon. Sedangkan Siti dengan teman-teman yang lain ini bermain
bermain sendiri. Siti bermain. Ada balon di sini ya anak-anak ya. Nah, jadi Benny dan teman-temannya asik atau fokus dengan permainannya sendiri-sendiri. Nah, setelah kalian mendengar cerita dari Bu Guru anak-anak, nanti kalian dari cerita Bu Guru yang sampaikan beri judul apa kira-kira yang cocok judulnya. Setelah diberi judul, kalian isi ceritanya ditulis. Disingkat ya anak-anak ya ceritanya Bu Guru tadi menggunakan bahasamu sendiri. Maksudnya sebisamu. Ngerti anak-anak? Setelah kalian menulis ini, kalian menjawab ini. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Nah, pertanyaan yang ke-1, benda apa saja yang ada dalam cerita? Nah, kalian selain mendengarkan ceritanya Bu Guru, kalian juga memperhatikan gambar ini anak-anak. Ngerti ya? Yang kedua, bagaimana cara Udin berpakaian? Tadi kalian sudah mendengar ya ceritanya Bu Guru. Mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak? Mengapa? Sekarang, bagaimana bentuk minyak? Bentuknya itu padat, apa cair, apa berubah, apa tetap bentuknya ya nanti. Kalau minyak itu bentuknya berubah apa tetap. Nah, sekarang anak-anak ini bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Dalam berpakaian itu apa harus memakai pakaian yang kotor dan bau? Apa harus bersih dan rapi? Yang bagaimana tata tertib dalam berpakaian harus bagaimana? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa balon bisa terbang? Mengapa balon ini bisa terbang ya anak-anak ya? Karena ada apanya. Sudah mengerti ya anak-anak ya? Ayo bernyanyi. Ini ada lagu anak-anak Balonku, pencipta A.T. Mahmud. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Kalian nanti hafalkan ya anak-anak ya lagu balonku. Sekarang Bu Guru bacakan yang ini. Ayo mencoba. Ayo lakukan kegiatan berikut ini. Keragaman benda, alat dan bahan, air, gangsing, dan balon. Nah, petunjuknya ini kalian baca anak-anak petunjuk. 1. Sediakan alat dan bahan. Jadi bahannya ini. Alat dan bahannya air, gangsing, dan balon. Yang kedua, amatilah bahan satu persatu. Yang ketiga, catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Hasil pengamatan, nama benda apa? Ciri-cirinya bagaimana? Misalnya air. Bentuknya berubah bila dipindah ke tempat yang lainnya. Begitu seterusnya ya anak-anak. Nomor 1, 2, dan 3 ini dikerjakan. Setelah kalian memperhatikan anak-anak, setelah memperhatikan dan atau mengamati, kalian simpulkan. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa, dari pengamatan ini kalian dapat disimpulkan kalau air bagaimana, kalau gangsing bagaimana, dan balon bagaimana. Jadi benda itu ada yang ini, ada yang apa, begitu ya anak-anak kesimpulannya. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Ayo berlatih. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, kelompokkanlah benda berikut berdasarkan wujudnya. Namun anak-anak sebelum dilanjutkan,
nanti ini ya, halaman 123, ini 123 dan 125 dikerjakan di buku halus ya anak-anak ya. Ngerti anak-anak? Dikerjakan di mana? Dikerjakan di buku halus. Nah, sekarang kita buka halaman 126. 126 ini anak-anak ada kolom ya, kolom ini kolom nomor, kolom nama benda, kolom wujud benda. Nah, nomor 1 ini benda apa ini anak-anak? Wujudnya bagaimana? Kan sudah tahu ya wujud benda. Wujud benda itu ada yang cair, padat, dan gas. Ngerti anak-anak? Bu Guru ulangi lagi, wujud benda itu ada yang cair, padat, dan ada yang berbentuk, ada yang wujudnya gas. Ngerti ya? Sekarang ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Permainan apa yang mereka lakukan? Pernahkah kamu melakukan permainan itu? Nah, kalian memperhatikan ini ya anak-anak. Ada permainan apa? Kalian perhatikan. Apakah Udin mematuhi tata tertib di sekolahnya? Bagaimana tata tertib berpakaian di sekolahmu? Apakah kamu mematuhinya? Nah, Udin anak-anak tadi mematuhi tata tertib di sekolah apa tidak? Kalian jawab sendiri ya. Nah, sekarang ayo menulis. Tulislah tata tertib dalam berpakaian di sekolahmu. Kalian ini anak-anak paling tidak menulis 5 tata tertib cara berpakaian di sekolah. Tulis nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini ditulis di buku nomor 2. Jawabannya ditulis di buku mana? Di buku nomor 2. Bu Guru ulangi lagi. Kalian menulis tata tertib dalam berpakaian di sekolah ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Maaf anak-anak, ini tadi ditulis di buku nomor 2, bukan di buku nomor 5 ya. Tapi ditulis di buku nomor 2. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, sekarang halaman 128. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut. Ini Udin dan Benny dan Udin anak-anak sedang bercakap-cakap ya. Bercakap-cakap tentang apa? Ayo kita dengarkan bersama. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar, jawab si Benny. Hah? Aku lupa. Selain itu apa saja tata tertib di sekolah kita? Benny menjawab, selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Lalu Udin menjawab anak-anak, kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola. Lalu Benny menjawab anak-anak, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Apa saja tata tertib yang ada pada teks di atas? Nah, ini anak-anak kalian menjawab ini ya. Ini dijawab apa saja tata tertib yang ada pada teks di atas. Nah, di sini dalam percakapan ini anak-anak ada tata tertib apa saja? Kalian tulis ya. Bagaimana tata tertib berpakaian di sekolah? Nah, kalian ini dijawab di buku nomor 2.
Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Sekarang ayo mengamati. Amatilah cara berpakaian berikut dengan cermat. Nah, ini kalian perhatikan anak-anak cara berpakaiannya. Rapi apa tidak rapi? Kalian perhatikan ya. Sekarang kita buka halaman 130. Nah, sekarang ayo praktikkan cara berpakaian yang rapi seperti yang kamu pelajari. Temanmu akan menanggapi penampilanmu dengan bahasa yang sopan. Nah, ini anak-anak kalian nanti ya memakai baju sendiri. Di video ya, bagaimana caranya memakai baju setelah dipakai harus bagaimana? Rapi apa aut-autan? Nah, kalian setelah memakai baju, bajunya harus rapi. Di video ya anak-anak ya cara memakai bajunya. Nanti dikirim ke WA. Sekarang ayo mencoba. Cobalah permainan saling dorong bola bersama temanmu. Lakukan dengan tertib. Ini nunggu Pak Sodik ya, nunggu Pak Sodik cara permainan saling dorong bola, nunggu Pak Sodik ya. Sekarang ayo menulis. Ceritakanlah langkah-langkah dalam permainan saling dorong bola. Nah, ini nunggu Pak Sodik juga. Mungkin nanti sama Pak Sodik disuruh menulis ini ya anak-anak ya. Sudah dimengerti anak-anak tugas-tugasnya? Sudah ya? Atau Bu Guru ulangi lagi? Ini tugas ini apa saja tata tertib yang ada pada teks di atas kalian kerjakan di buku nomor 2. Terus yang ini dikerjakan di buku tema. Terus yang ini anak-anak dikerjakan di buku halus. Sedangkan yang ini dikerjakan di buku halus juga. Oh ya, tadi ada yang ini. Ayo menulis. Ini dikerjakan di buku nomor 2. Sudah mengerti ya anak-anak ya? Kalau sudah mengerti, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.